pada kesempatan ini insya Allah kita sedikit akan melanjutkan apa yang pernah kita bahas sebelum pertemuan ini, yakni berkaitan dengan al-amanah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan dua tujuan yang sangat besar. Tujuan yang pertama, manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di alam dunia untuk mengabdi kepadanya. Maka siapa yang beribadah kepada Allah semata, sejatinya dia menunaikan amanah yang dikembalikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Juga di surat Al-Kahfi ayat 77, Allah menegaskan hal yang sama, bahwa manusia hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian tujuan yang besar yang kedua dari penciptaan manusia, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada di surat Al-Baqarah ayat 30. Di ayat yang lain juga dijelaskan hal yang semakna. Ada di surat An-Nur, ada di surat Al-Qasas dan juga surat Fatir. Bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia supaya mereka memiliki peran sebagai khalifah. Kenapa? Karena alam semesta ini, dunia ini, para jamaah yang dirahmati Allah, pernah amanahnya ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Namun semua mereka ini menolak. Akhirnya dipikulah amanah ini oleh manusia. Maka dia menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Khalifah itu adalah pemimpin yang diamanahi ya dengan amanah kepemimpinan. Pada pembahasan yang lalu kita sudah singgung bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kalaulah manusia katakan hidup sebatang kara di muka bumi ini, sejatinya hadis ini pun berlaku bagi dirinya. Dia adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Namun bisa dikatakan tidak ada orang yang hidup sebatang kara, begitu ya. Dia mesti punya pertalian, dia mesti punya hubungan dengan sesamanya. Mungkin dia punya orang tua, mungkin dia punya pasangan, mungkin dia punya karib kerabat, ya saudara, kakak, adik, mungkin dia punya teman, punya sahabat. Intinya para jamaah yang dirahmati Allah, berarti amanah kepemimpinan ini sangat besar bagi kita. Ya, semakin besar kepemimpinan yang ada pada diri kita, semakin besar pula berarti amanah yang kita pikul. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan keras ya tentang lalainya kebanyakan manusia terhadap amanah besar ini. Ya, di surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Allah berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Ini makhluk yang saat ini ada di sekitar kita, para jamaah. Langit, bumi, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang, sejatinya mereka makhluk-makhluk yang tunduk kepada Allah. Mereka bertasbih dengan tasbih yang kita tidak bisa
memahaminya, kita tidak bisa mengetahuinya. Ya, Nabi menyebutkan tidak ada satu ekor pun burung yang mengepakkan sayapnya ya di udara sana, melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahu. Akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Intinya mereka makhluk yang manut kepada aturan Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Maka ketika ditawari amanah, mereka menolaknya, khawatir mengkhianatinya. Kemudian ternyata wahamalahal insan, amanah itu dipikulah oleh manusia. Dan Allah kemudian memperingatkan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, manusia itu sangat bodoh. Ada zalim, ada zalum. Ya, dalam bahasa Arab itu berbeda. Kalau zalum itu sigot mubalaghahnya. Jadi zalim itu orang yang sangat zalim. Ya, ada jahil, ada jahul. Jahul juga sama hiperbola. Orang yang sangat-sangat jahil. Itu manusia pada jamaah. Biasanya manusia kapan bertindak zalim? Bertindak jahil. Kapan biasanya, Pak? Marah. Ketika diberi amanah kepemimpinan, pangkat, jabatan, harta. Ada orang sebelum naik golongan, masya Allah, merakyat, dia biasa dengan orang-orang. Ketika sudah dapat kursi, gengsinya naik. Istrinya yang nggak punya kursi ikutan naik gengsinya. Anak-anaknya juga demikian, satu keluarga. Ya. Ada orang baru kaya, dulu ketika miskin, masya Allah. Orangnya begitu bagus, akhlaknya santun. Kenapa ketika sudah kaya kok jadi sombong? Ya, bertindak zalim. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kekuasaan itu biasanya identik dengan kezaliman. Itu kekuasaan yang ada pada manusia. Beda dengan kekuasaan Allah. Keperkasaan yang ada pada manusia sering menggiring mereka kepada kezaliman. Harta kekayaan yang ada pada manusia sering menggiring mereka kepada kezaliman. Dan itu tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, kalau kita baca Al-Quran, ujung-ujung ayat itu sering menyebutkan nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sering menyandingkan namanya Aziz dengan Hakim. Azizan Hakiman. Azizan Hakiman. Aziz itu perkasa. Nah, kenapa ini disandingkan? Salah satu di antara faidahnya supaya jangan dipahami oleh manusia keperkasaan Allah itu membawa Allah kepada kezaliman. Begitu. Justru keperkasaan Allah Subhanahu wa taala membawanya tetap untuk hikmah kepada siapapun dari para hamba, bijaksana kepada siapapun dari para hamba. Beda dengan keperkasaan yang ada pada manusia. Manusia itu sedikit saja dikasih kekuatan, keperkasaan, jabatan, ya pangkat, nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam, seringkali menjadikan mereka itu bertindak zalim. Ya, tidak hanya zalim, bahkan bertindak jahil. Akal sehat tidak lagi manfaat. Kalau sudah bicara kekuasaan, kalau sudah bicara kepentingan, para jamaah yang dirahmati Allah, walaupun harus menginjak-injak orang lain, menzalimi hak orang lain, maka orang zalim hakikatnya orang jahil. Orang yang zalim itu hakikatnya orang jahil. Karena semua dosa dan maksiat itu dikarenakan kejahilan. Zalim itu dosa besar. Maka zalim terjadi karena kejahilan manusia. Jahil dari apa? Bukan dari ilmu dunia. Bangsa ini kan rusak bukan oleh orang-orang bodoh, orang-orang pintar yang berdetail, ya, yang punya akademik pendidikan yang sangat luar biasa. Namun sebagaimana kata para ulama, utu zakat walam yu'tu zakat. Ya, mereka itu dikasih kecerdasan secara akademik. Ya, masya Allah, tidaknya berderet di depan juga di belakang nama, begitu panjang. Namun para jamaah sayang mereka tidak dikasih kebersihan hati, kebeningan hati. Ini yang menjadikan manusia sering bertindak zalim, sering bertindak jahil. Dia tidak lagi memperdulikan apa akibatnya. Yang penting
ya kepentingannya bisa terpuaskan dan terpenuhi. Baik para jamaah. Nah, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa amanah ini adalah besar urusannya dan manusia sering zalim dan seringkali mereka jahil ketika diberi amanah. Maka di ayat selanjutnya, yakni ayat yang ke-73 dari surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 golongan manusia saat mendapatkan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima." Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala,